Akad-akad yang digunakan dalam transaksi efek syariah. Adapun akad-akad yang digunakan dalam pasar modal sebagai transaksi efek syariah adalah 1. Ijarah. Ijarah adalah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat, barang atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. 2. Istisna. Istisna adalah perjanjian antara pihak pemesan atau pembeli dengan pihak pembuat atau penjual untuk membuat suatu objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Kafalah. Kafalah adalah perjanjian antara pihak penjamin dengan pihak yang dijamin atau orang yang berhutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau orang yang berpiutang. 4. Mudharabah. Mudharabah adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. 5. Musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. 6. Wakalah. Wakalah adalah suatu perjanjian antara pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. 7. Bai' al-musawamah adalah jual beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya, atau di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar, atau disebut dengan potongan atau diskon. 8. Ju'alah. Ju'alah adalah apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. 9. Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan upah dalam pemindahan bersyarat kepada orang yang melunasi hutang boleh menerima upah atas kesediaan atau komitmennya untuk membayar hutang mukhil atau yang berhutang. Besarnya upah tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah harus dilandasi oleh hukum-hukum syariah, yaitu Al-Quran dan hadis maupun fatwa SDN MUI. Maka dengan adanya akad-akad ini
yakni untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama dan seperti adanya penipuan dan penggelapan uang. Selanjutnya, B. Perkembangan investasi di pasar modal di beberapa negara-negara di dunia. Yang pertama, Eropa. Setelah Dow Jones berhasil meluncurkan pasar saham syariah pertamanya, yaitu Dow Jones Islamic Market atau DJIM pada tahun 1999, tidak berselang berapa lama FTSE yang merupakan gabungan dari Financial Times Stock Exchange dan Bursa Saham London menyusul dengan menerbitkan saham syariah pertamanya pada tahun 2000. Dewan Pengawas Syariah (FTSE) Syariah Global Equitas Index telah menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai penyaringan saham supaya perusahaan mampu untuk menjadi bagian dari indeks syariah yang memenuhi standar yang sesuai dengan syariah Islam. Namun sayangnya pada tahun 2007 FTSE Syariah ini tidak dapat melanjutkan pengelolaannya terhadap saham syariah dikarenakan faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, sebagai perwakilan pasar saham syariah di Eropa, penelitian ini menggunakan MSCI Europa Islamic Index. Walaupun tergolong sebagai pasar saham syariah yang masih muda, mulai diluncurkan pada Maret 2007, namun eksistensinya di mata dunia cukup diperhitungkan. Yang kedua, Amerika. Menurut Adhyasin 2000, pengembang pertama indeks syariah dan equity fund seperti reksadana adalah Amerika Serikat. Setelah The Amanah Fund diluncurkan, The North American Islamic Trust sebagai equity fund pertama di tahun 1986, 3 tahun kemudian Dow Jones Index meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index atau DJIM, Sharia Supervisor Board atau SSB. Dari Dow Jones Islamic Market Index, DJIM melakukan filterisasi terhadap saham-saham berdasarkan aktivitas bisnis dari rasio finansialnya. Yang ketiga, Mesir. Mesir adalah negara di dunia yang pertama kali mendirikan bank Islam yang berbasis syariah, yaitu melalui didirikannya Nasr Social Bank pada tahun 1971. Kemudian pada sektor di luar industri perbankan, penerapan prinsip syariah di Mesir juga telah ditetapkan pada industri asuransi atau takaful dan industri pasar modal. Pada bidang pasar modal, prinsip syariah saat ini diterapkan pada instrumen obligasi, saham, dan reksadana atau fund. Yang keempat, Jordan dan Pakistan. Negara inilah yang pertama kali mempelopori pasar modal di dunia yaitu melalui penerbitan The Madarabes Company dan Madarabes Ordinance di Pakistan pada tahun 1980. Sedangkan pada tahun 1978, pemerintah Jordania melalui Law Nomor 13 tahun 1978 telah mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Makaradah Bond. Izin penerbitan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Mukaradah Bond Act atau sistem pasar modal syariah pada tahun 1981. Nomor 5, Malaysia adalah negara yang maju dalam hal finansial. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri finansial dan investasi Islam di Malaysia, sekaligus didukung oleh komitmen dari pemimpin negara baik politik, sosial maupun ekonomi. Bangunan sistem finansial Islam di Malaysia adalah pertama, kerangka syariah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hukum syariah sebagai acuan norma basic pengembangan dan operasional Islamic Financial System. Kedua, pendirian entitas bisnis finansial Islam oleh masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan ekonomi. Ketiga, pendirian BIMB pada tahun 1983 sebagai bank syariah. Mengenai pasar modal syariah, tidak ada keterangan lebih lanjut kapan berdirinya, namun berdasarkan data yang menyebutkan bahwa pada tahun 1971 telah ada reksadana syariah dengan adanya Asia UT, Amanah Bakti Funding, ada dalam perusahaan Asia Unit Trust Benhar. Kemudian pada tahun 1983, pemerintah Malaysia sukses menerbitkan pertama kali obligasi syariah, dan pada tahun 1993, reksadana syariah pertama kali berdiri. Keenam, Bahrain. Bahrain mengembangkan pasar modal syariah karena adanya permintaan pasar yang cukup tinggi. Hal ini disambut baik oleh kerajaan Bahrain yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan Bahrain sebagai basis terbesar keuangan dunia. Kemudian pada tahun 1973, mendirikan Bahrain Monetary Agency atau BMA yang kemudian mengawasi perbankan syariah termasuk juga pasar modal syariah dengan beberapa direktorat yang ada di dalamnya.